Ya, ya. Oh, itu tergantung ikhlasnya berarti ya, Maya, tabungan pahala kita. Berarti kalau anakku surgaku, berarti bisa jadi anakku nerakaku juga bisa jadi dong? Bisa. Hah? Makanya lihat dalam sejarah. Rasulullah mengatakan ada anak yang bawa orang tua ke surga. Ada anak yang membawa orang tua ke neraka. Contoh, suatu ketika mati ini orang. Ini anak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian orang tuanya masuk neraka. Orang tuanya protes, kenapa anak saya masuk ke dalam surga? Kok saya dengan suami saya masuk ke neraka? Kata malaikat yang mengantar emaknya, sini bawa dulu anaknya, bawa, dikumpulin. Kata emak bapaknya, kenapa anak saya masuk surga, saya masuk neraka dengan suami saya? Kata anak tadi, kan saya beribadah, banyak ibadah, ini. Kata orang tua, saya kasih makan kamu kan? Kamu sehat, bisa sholat gara-gara saya kasih makan. Makasih pakaian, kasih tempat tinggal yang enak, dikasih sarung buat sholat. Kata anaknya, mamah dengan ayah nggak pernah ngajarin sholat. Kenapa kamu ke masjid? Ikut teman-teman tetangga. Jadi dia jadi orang solehnya, orang baiknya gara-gara tetangga, bukan dorongan dari orang tua, apalagi didoakan. Makanya ini anak tetap ke surga, mak bapaknya tetap ke neraka. Makanya kita kalau ngaji, bukan hanya kita, anak ajakin ngaji. Contoh, suatu ketika anak ini mau masuk neraka, emaknya masuk surga, anak protes, kenapa ibu saya, bapak saya masuk surga? Panggil dulu mereka, panggil malaikat, guru ngariung. Kenapa saya masuk neraka? Sementara ibu bapak masuk surga. Kata ibunya, saya kan rajin ibadah, sholat, baca Quran, zikir, sedekah. Kata anaknya, mama kalau ngaji nggak pernah ajak saya. Mama kalau sedekah nggak pernah di depan saya, nggak pernah nyuruh saya. Makanya kita tanggung jawab sebagai orang tua memberikan warna kepada anak kita, merah, kuning, hijau, tergantung bagaimana kita berikan contoh kepada mereka. Inilah yang menyebabkan surga apa neraka jatah kita, kembali bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Oke, jadi sebagai orang tua kita nggak bisa tuh mah bilang, udahlah biar aja, terus juga anaknya ngerti sendiri. Nah itu yang salah. Ngerti dari mana? Sering ada seperti itu banyak Maya. Orang tua yang membiarkan anaknya belajar sendiri tanpa harus dituntun ilmu agama. Ngerti dari mana? Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman yang namanya anak ada 4 kelas. Yang pertama Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang qurrata ayun dunia akhirat baik, membawa kita ke surganya Allah. 2. Yang namanya anak, lihat dalam Al-Kahfi 46. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian, hanya perhiasan dunia. Yang diajarkan kepada anak, cari duit yang banyak, bikin rumah yang mewah, cari jabatan, cari kekuasaan. Nggak pernah diajarkan akhirat. Ini hanya perhiasan di dunia, mati, selesai. Yang ketiga, anak ini fitnah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan, fitnah uji kita. Coba orang yang punya kekayaan, jangan dikira itu rezeki, fitnah, ujian kita. Sanggup nggak kita bawa harta kekayaan? Dipakai jalan yang Allah ridho nggak? Pakai sombong nggak gue paling kaya? Sombong nggak punya jabatan, punya kekuasaan? Harusnya semuanya dipakai jalan yang Allah ridho, itu Allah ridho. Anak ujian, didik dengan baik. Tidak sedikit gara-gara anak orang tua malu, benar nggak? Benar, banyak. Tidak sedikit gara-gara anak berulah orang kita jadi ikut coreng di masyarakat. Makanya kita harus tahu anak itu ujian, harus lulus. Kalau kita diuji dengan anak, dengan harta kita lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Yang keempat, anak itu musuh. Ada lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya istri-istri kalian, anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Ada nggak anak yang benci sama emaknya? Ada. Ada nggak anak yang benci sama bapaknya? Ada. Ada nggak suami yang benci sama anaknya? Ada. Ada nggak suami yang ribut sama istrinya tidak suka? Banyak, Mas. Ada nggak istri yang sebel sama suaminya? Ada. Musuh. Makanya kalau kita punya akidah Islamiyah yang benar, belajar ilmu agama, diterapkan hidup sehari-hari, ini tidak ada. Makanya Allah mengatakan, fahzaruhum, hati-hati kalian. Ini ujian buat kita yang namanya anak, harta kekayaan, hati-hati. Jangan kita merasa ini punya saya, anak-anak, menantu, harta kekayaan, itu semua milik Allah, dititipin sama kita. Mana yang milik kita? Ketika kita dititipin amanat tadi, dipakai jalan Allah ridho apa tidak, itu yang milik kita.